Halo, selamat sore. Kembali lagi di channelnya Candy Lucia. Hari ini kita bakal ada Lambat. Gak apa-apa. Oke, hari ini kita bakal ngomongin suatu profesi yang saat ini lagi in banget. Kita lagi akan ngomongin satu daging lah ya istilahnya ya, tentang ilmu fintech atau financial technology. Oke, kita yang ngomongin atau ada yang Kita sudah membawa narasumbernya terlihat jelas. kita sudah membawa narasumbernya ya. Langsung kita import dari Jakarta, kita bawa ke Manado. Kita langsung ngobrol-ngobrol aja. Oke. Halo, selamat sore Bapak. Dia gugup ini. Ojo formal, santai. Kamu yang aja formal. Ada aja. Oke, boleh kenalan dulu. Kamu siapa? Kemudian kesehariannya ngapain sih? Oke, pertama nama saya Tony Renaldi ya. Kerjanya di Asetco, yaitu salah satu fintech juga di Indonesia, based on Jakarta dia. Dia itu perusahaan peer-to-peer lending. Apa itu peer-to-peer lending? Peer-to-peer lending itu sebenarnya sebuah platform ya, sebuah wadah sebenarnya untuk menyambungkan antara yang kelebihan dana, orang yang kelebihan dana dan membutuhkan dana. Jadi antara orang yang mau meminjam dan ingin meminjamkan uangnya. Oke. Nah, gini. Nanti kita akan bahas spesifik tentang apa namanya peer-to-peer lending itu ya. Tapi cerita dulu dong, Aldi ini siapa sih, asal mana, kemudian sekarang tinggal di mana, kayak gitu. Terus karir yang sudah dijalani ini seperti apa? Oke, kalau asal sebenarnya memang dari kecil di Jakarta juga, tapi sempat pindah ke Manado itu untuk SMA. Jadi SMA waktu itu pindah ke Sulawesi Utara, khususnya di Bitung ya. Jadi Bitung itu SMA di SMA Negeri 2 Bitung. SMA Negeri 2 Bitung ya. Bitung. Nah sekarang kuliah juga di Jakarta, itu kuliah di UMN ya. UMN. Sekarang udah kerja juga. Awalnya kerja di Citibank. Awalnya kerja di perbankan gitu. Di perbankan ya. Di perbankan. Tetap di keuangan juga, tapi di bank juga. Dia dulu emang bergelut di dunia marketing juga. Karena di Citibank itu juga job desk-nya jadi sales juga lah, sebagai marketing seperti itu. Nah, berarti dulu Aldi itu di bagian perbankan gitu ya. Kenapa kok tertarik? Kuliahnya dulu di bidang apa? Kuliah juga di keuangan juga, finance. Cuma kalau kuliah sih memang finance management, cuma lebih mengarah ke investasi. Ke arah investasi, malah justru pas kuliah nggak ada marketingnya sih. Oh gitu. Jadi lebih ke finance analisa investment gitu lah. Tentang rasio keuangan atau tentang investasi saham atau reksadana. Malah justru nggak ada marketingnya, tapi pas kerja nyemplungnya di marketing. Kenapa kok suka ke finance kemarin? Kalau ke masalah finance sebenarnya suka tentang investasi sih. Jadi kan dari kuliah juga udah belajar tentang investasi saham juga sebenarnya kan. Belajar tentang saham, tapi malah sekarang lebih terjun ke forex juga, sama peer-to-peer lending sih. Tapi memang awal tuh interestnya di saham, stock trading gitu. Stock trading ya, oke. Nah, ini kan lagi booming nih sekarang, apalagi kan masa pandemi kayak gini, anak-anak muda itu kan kebanyakan mulai punya awareness tentang saham gitu ya. Nah, apakah Aldi juga bagian dari anak muda ini yang tertarik akhir-akhir ini atau gimana nih? Kalau saya sebenarnya udah terjun dari lama sih, dari kuliah itu semester awal, semester 4, semester 5 tuh udah terjun juga belajar analisa. Itu dulu kerjasama dengan Philips Sekuritas. Wow. Jadi waktu itu mereka kayak datang ke kampus, kayak buka kelas pelatihan gitu, dan akhirnya ikut kan, kayak kelas gitulah. Sampai akhirnya di UMN itu didirikan galeri investasi. Galeri investasi yang kerjasama dengan Bursa Efek Indonesia, BI sama Philips Sekuritas gitu. Philips Sekuritas ya, berarti besar juga ya. Dan ketertarikanmu di bidang saham itu udah lama banget ya. Kalau sekarang berapa? Sekarang 24 tahun. 24 tahun. 24 tahun. Sudah dari umur berapa tertarik? Dari kurang lebih saham umur berapa? 20 tahun. 20 tahun yang lalu. 21. 20 4 tahunan lah ya.
4 tahunan. 21 tahun kita ngapain ya? Oke. Nah, kemudian berarti gimana nih sebelum kita masuk ke karirmu yang sekarang? Sekarang kan bagaimana pendapat Aldi tentang fenomena anak muda yang kuliah mungkin atau yang sekarang ya, yang lagi mulai tertarik nih di saham, di forex kayak gitu, karena ada kondisi pandemi seperti itu. Gimana pendapatnya? Sebenarnya kalau kita lihat sendiri kan ya, kayak bisnis kayak misalnya kita trading forex ataupun saham itu sekarang udah mulai booming juga. Betul. Waktu zaman saya dulu kuliah itu mungkin cuma 1-2 orang yang tahu dan belum familiar dengan itu lah ya. Sekarang tuh udah banyak banget orang yang terjun ke situ. Mulai dari investasi kecilan sampai mungkin udah besar juga ya. Soalnya kan kita kan kalau dari sekuritas kita dengan 100.000 aja kita tuh udah bisa mulai investasi gitu ya, udah bisa beli satu saham gitu. Jadi ya pasti banyak yang terjun ke situ gitu kan. Dan juga apalagi sekarang pandemi kan, waktu itu pas awal pandemi itu harga juga pada turun kan ya. Kalau orang masuk di saat itu sekarang tuh udah lumayan cuan juga, sudah lumayan cuan juga. Yang penting cuan kalau sekarang. Penting cuan iya. Oke, iya. Jadi bagus lah kalau anak muda belajar investasi dia sekarang juga bagus, tapi mesti perhatikan manajemen keuangan juga gitu. Iya. Nggak boleh misalkan ada duit langsung masukin, tapi kayak rugi kan kita juga yang buntung kan. Jadi asalkan ada duit yang nganggur atau misalkan memang dicadangkan untuk investasi, bisa dipakai untuk itu. Kalau tipsnya dari Aldi sendiri gimana? Kalau tips itu untuk apa? Forex atau saham atau Untuk manajemen keuangan. Yang pasti kan manajemen itu kan paling penting kan, antara proporsi kita. Nah misalkan nih kita ada dana sekian juta, angka 10 juta. Nah kita kan bisa diversifikasi itu, misalnya diversifikasi bisa ke deposito, bisa ke saham, bisa ke forex, reksadana atau instrumen lain. Ada juga peer-to-peer lending. Nah, kita mesti alokasiin dari yang risiko terendah sampai risikonya terbesar. Misalkan kita kan saham itu lumayan tinggi risikonya, saham forex itu tinggi risikonya, lumayan tinggi. Kita bisa alokasi tapi jangan terlalu besar. Nah, misalnya 30 sampai 20% dana aja gitu. 10 juta. Iya, 30% dan 10 juta mungkin bisa saham. 3 juta berarti untuk investasi. Sisanya bisa di dana untuk pas income juga bisa, atau untuk lending juga bisa kan. Jadi jangan lupa juga kita punya dana darurat yang harus di tabungan. Kalau ada apa-apa kita ada berapa. Dan semua dengan teknologi kita semua menjadi Tapi kan memang ya silakan. Cuma kan memang kebanyakan kan anak-anak muda gini kan yang masih mungkin uang jajan kayak gitu, yang dia belum penghasilan sendiri. Nah, bagaimana tipsnya Aldi supaya meskipun belum ada penghasilan sendiri, anak-anak muda ini bisa tetap main investasi kayak gitu. Bukan main ya sebenarnya. Investasi itu tidak boleh dimainkan. Di trading atau investasi gitu kan. Investasi atau trading. Kalau investasi itu tergantung dari pribadi juga sebenarnya. Kita bisa pilih kan mau instrumen yang mana. Kalau misalkan kita banyak orang kita kan kayak misalkan dia pinjam duit orang tua 2 juta, terus dia pinjam misalkan KTP orang tuanya, dia bisa main juga dari situ, dia bisa mengembangkan dana dari 2 juta tersebut. Soalnya kita dengan 100.000 aja kita udah bisa investasi kok sebenarnya. Jadi dari 100.000 aja udah bisa. Apalagi misalkan dia punya misalkan tabungan anak sekarang kan mungkin let's say di atas 1 juta lah ya. Nah itu pun udah cukup besar juga, biarpun keuntungan 10.000, 20.000, tapi misalkan konsisten kan itu bisa untung juga kan. Nah mungkin kita konsisten sih, kuncinya itu. Oke. Nah kita saking itu ya, saking berat topiknya ini jadi sampai speechless ini. Kedatangan juga langsung apa? Sekarang manajer apa? Relationship manager di Asetku ya. Oke. Nah salah satu fintech yang terkenal juga yang mulai booming sekarang adalah P2P apa? Peer-to-peer lending. Jadi saling pinjemin. Ya. Peer. Konco mbek konco saling ijeni. Apa Mas? Oh minjemi. Tapi minjemi gitu ya. Nah, oke. Kenapa kok mulai muncul banyak banget fintech yang seperti itu, yang ke arah peer-to-peer lending, peer-to-peer lending? Oke, jadi kan nih? basisnya itu peer-to-peer lending itu kita sebagai platform kredit ya, platform untuk kredit meminjamkan dana sebenarnya kan. Iya. Nah kalau dulu kan kita tahu pinjaman dana itu paling cuma kartu kredit atau enggak pinjaman di bank, kita ngajukan pinjaman di bank, bisa di BCA atau yang lain, kita mengajukan pinjaman gitu kan dengan nomor tertentu, bunga tertentu begitu kan, atau enggak paling gampang kartu kredit gitu kan, cicil barang, beli HP, beli apa gitu. Nah sekarang itu kenapa mulai muncul peer-to-peer lending itu karena
Nah, sebenarnya cara range approve-nya itu lebih mudah juga kalau peer-to-peer lending itu. Ya, relatif lebih mudah lah ke depan kartu kredit ataupun ke bank ya. Dan bunganya juga lebih bersaing sih sebenarnya. Tapi kalau peer-to-peer lending itu dibatasi juga. Jadi per orang itu cuma bisa kalau di aku laku ya, di aku laku yang dipercaya bekerja itu cuma bisa maksimal 2 juta setiap kali pinjaman. Pada saat mengajukan pinjaman itu cuma bisa 2 juta maksimal 2 juta. Kenapa kecil? Kan kira kecil banget lah 2 juta gitu. Tapi itu sebenarnya sudah cukup besar karena kalau dibandingin sama peer-to-peer lain itu kita lebih kenapa cuma 2 juta karena untuk mengurangi risiko juga. Semakin kecil pinjaman kan risiko gagal bayaran semakin rendah. Berarti nggak boleh pinjam duit untuk beli mobil ya? Belum bisa Ya itu kredit kendaraan bermotor kali ya. Kredit kendaraan bermotor. Ya, betul. Oke. Kalau yang tadi itu apa? Peer-to-peer lending. Itu jadi buat orang jadi lebih konsumtif ya. Iya, karena kan dia bisa meminjam gitu kan dengan bebas juga. Itu gimana kalau menurut Aziz sendiri? Nah, sebenarnya peer-to-peer itu ada dua macam sebenarnya, konsumtif dan produktif ya. Nah, konsumtif itu emang buat kebutuhan sehari-hari. Misalnya kita butuh pinjaman tunai ataupun kita mau beli barang secara metode kredit tanpa menggunakan kartu kredit. Misalkan kita mau beli HP atau mungkin furniture atau apa yang tanpa kartu kredit ya. Misalkan ada aku ada Kredivo contohnya. Ada juga misalkan peer-to-peer lending itu di bagian yang produktif. Produktif itu artinya kita mendanai orang yang ingin melakukan usaha, itu sebagai pinjaman modal usaha lah. Contohnya ada beberapa peer-to-peer yang seperti itu. Nah kalau untuk konsumtif sendiri itu kan kita kan bukannya mendukung konsumtif ya. Jadi tapi kita untuk mempermudah aja kebutuhan mereka sehari-hari. Dan bentuk kemungkinan mereka meminjam uang itu untuk memenuhi kebutuhan mereka juga gitu kan. Karena mereka memang butuh tapi nggak ada dananya, jadi mereka pinjaman juga. Jadi memang nggak selalu konsumtif. Gitu. Nggak selalu konsumtif. Tadi Aldi bilang kalau approval-nya itu gimana tadi? Approval-nya lebih mudah. Lebih mudah. Kalau lebih mudah itu kan berarti semua orang bisa. Nggak semuanya bisa juga karena kan dari kita sendiri dari tempat saya bekerja itu dia ada kayak metode screening. Screening itu dia pakai artificial intelligence juga, pakai sistem dia screening bagaimana histori pembayaran kita di masa lampau. Tadi kan dibilang kalau gampang ya, rate approval gampang, tapi ternyata nggak semudah itu juga. Kita tuh ada metode untuk screeningnya. Itu kita dari data OJK itu di SLIC sebutannya itu sistem layanan informasi keuangan dan juga dari credit scoring mereka. Credit scoring itu dilihat dari mungkin metode dari pembayaran masa lampau mereka, mungkin mereka dulu cicilan rumah atau cicilan di bank itu lancar atau enggak. Itu ada minimal credit scoring yang kita approve gitu. Jadi misalkan credit scoringnya mencapai skor sekian itu pasti approve. Tapi nggak gampang juga dari histori mereka juga gitu. Berarti nggak sembarang orang juga ya. Jadi benar-benar orang yang masuk ke peer-to-peer lending itu sudah di screening dan layak untuk mendapatkan pinjaman gitu sebagai borrowernya. Itu sebenarnya ada filternya juga. Ada filternya juga. Itu kalau misalkan di tempat saya bekerja itu pakai sistem mesin learning gitu. Tetap ya mesin learning. Kenapa kok kita harus filter kayak gitu? Ya, karena kita kan menjamin dana dari lender kita. Kalau misalkan gagal bayar atau apa kan yang kena dampaknya lender kan. Dia bisa nggak dapat bunga atau mungkin bisa mungkin dia modalnya nggak balik gitu kan, bukan treatmentnya nggak balik gitu loh. Jadi kita tuh tanggung jawab ke lender juga. Kenapa dipakein mesin learning seperti itu? Karena ya untuk keperluan lender juga gitu, menjaga hubungan dengan lender juga, dengan pendanaan mereka gitu. Orang yang ngasih dana, gitu. Jadi sebagai lender kita nggak ragu-ragu untuk meminjamkan, nggak takut juga karena kita tahu orang si A ini udah di screening kok sama perusahaan, jadi mereka tuh layak gitu. Jadi kita juga nggak takut untuk khawatir. Berarti di dalam konteks fintech ini khususnya peer-to-peer lending ada beberapa istilah yang harus dipahami juga oleh audiens kita. Betul. Yang pertama ada borrower. Borrower itu apa? Itu yang mau meminjam dana. Yang mau meminjam dana, ya. Jadi borrower orang yang mau kredit gitu ya. Yang mau pinjam kredit ya, mau pinjam dana atau mau kredit barang itu namanya borrower. Bisa di aku laku itu kan maksudnya. Ya, itu borrower misalkan di aku laku misalnya kita sebut gitu. Terus kemudian ada istilah apa lagi nih? Ada lender juga. Lender itu dia sebagai peminjam, sebagai pendananya. Jadi orang yang mau minjem, kita yang memberikan dana kita. Oke. Nah, si lender itu dia dapat bunga juga dari situ. Supaya dia dapat untung gitu. Dapat keuntungan juga, dapat bunga kan, itu sekian persen. Nah, kriteria jadi seorang lender ini, apakah dia harus punya usaha, harus punya perusahaan atau kayak investor gitu atau seperti apa nih? Nggak ada kriteria yang susah sih, paling cuma punya KTP dan nomor rekeningnya udah cukup bisa.
Bahkan kita kan tergantung perusahaannya sih. Kalau di aset itu dari 2 juta aja udah bisa invest, udah bisa pendanaan. Udah bisa jadi lender 2 gitu juta ya. itu udah bisa jadi lender juga gitu. Jadi yang untuk kemungkinan ke orang anak kuliahan tuh mau pendanaan juga, itu kan salah satu bentuk investasi ya. Untuk pendanaan itu juga bisa pakai sarana peer-to-peer lending gitu. Jadi minimal 2 juta udah bisa. Minimal 2 juta udah bisa. Ada beberapa produk sih sebenarnya. Itu tapi lebih dalam lagi. Bilang apa tadi? Cuma ini ada beberapa kasus yang seringkali orang ucapkan lah. Kalau misalnya Apa? kita kasih pinjaman, terus kemudian kita tarik bunga dari dia, Betul. itu kan kayak melanggar etika atau norma. Itu kan ada ya fenomena-fenomena kayak gitu. Nah, Betul. di sisi lain itu adalah salah satu jenis investasi kalau misalnya tadi Aldi bilang. Iya, investasi juga, Gitu kan, ya. sarana investasi juga. Sarana investasi juga di situ ya. Karena kan kita sebagai pendanaan itu kita mendapatkan keuntungan juga gitu kan. Nah, itu gimana Aldi memandang sebagai Aldi dari pihak perusahaan tanpa kita menyebutkan nama perusahaannya ya. Aldi Jadi, gitu ya. opini pribadi ya. Opini pribadi, bagaimana Aldi memandang situasi ini. Di satu sisi orang menganggap itu adalah investasi, di satu sisi orang anggap itu sebagai something yang negatif, memberatkan gitu ya. Sudah pinjemin tarik bunga lagi Tarik gitu bunga kan gitu seperti kan, itu oke. ya. Gimana? Kalau kita tahu kan kalau di bank pun itu kita pinjam duit di bank itu pasti ada bunganya. Nah, yang sudah pasti itu udah orang udah tahu lah. Masa kita pinjam duit itu pasti ada bunganya gitu kan. Jadi kita sebagai pendana itu untung, si borrower itu juga untung karena dia bisa cover kebutuhan mereka gitu. Nah, misalkan nih kita, let's say dia minjem 2 juta. Ya. 2 juta itu sebenarnya dia nggak terima penuh 2 juta juga. Mungkin dipotong sama fee atau sama asuransi, pajak itu mungkin dia terima sekitar 1,8 lah bersihnya. Tapi kan sisi lain mereka kebutuhan mereka ke cover juga dan kita juga dapat keuntungan. Jadi istilahnya itu win-win solution sih. Itu mungkin bisa jadi model bisnis ke depannya. Memang itu cara orang menjalankan bisnis seperti itu kan. Jadi mereka minjemin uang, ya dapat bunga, saya juga cover keperluan kita gitu. Jadi komunitas itu win-win solution sih. Tetap ada win-win solution Win-win meskipun solution. dalam proses seperti ini gitu ya. Betul ya. Karena memang dari dulu yang kita tahu kan pinjam di bank pun ada bunganya Ada gitu. bunganya. Sama-sama untung, ya, win-win solution karena kita sebagai pendana juga dapat bunga, dia sebagai borrower juga kebetulan ke cover lah, dia mau beli apa cover juga, jadi dia juga senang kita senang juga. Betul. Selama itu win-win solution dan tidak melanggar Dan enggak etika. merugikan Bisnis ya. yang lainnya oke gitu. Dan memang tidak merugikan pihak lain karena kan yang berurusan ini ya. Iya, karena kan memang misalkan kita pinjam di satu platform kan dia tahu, oh saya mesti bayar bunga sebulan sekian nih, itu kan dia tahu kewajiban dia gitu. Dan semua transparan ya. Transparan, kelihatan semua, ada simulasinya kan, di PDF tersebut tuh ada simulasi sih. Jadi terserah ya si borrower ini ya, kalau Iya. kamu mau pinjam ya monggo, kalau kamu nggak mau pinjam ya silakan. Nggak apa-apa gitu. Kita kan juga sistem pengajuan, kita masuk ke suatu aplikasi, kita melakukan pengajuan pinjaman. Nah, lewatin tahap itu, scoring. Kalau lewat ya di approve, kalau enggak ya tidak di approve gitu. Oke, itu dari sisi borrower. Sekarang dari sisi lender. Oke. Dari sisi lender. Kita punya modal. Misalnya let's say kita punya modal. Kita mau taruh di P2P kayak gitu, startup baru, Iya, kan harus trust gitu ya. betul, harus. Gimana nih menghadapi fenomena Oke, kayak gitu? kalau misalkan peer-to-peer lending itu pasti senjata utama yang saya pakai dan untuk convince orangnya itu pasti karena sudah diawasi oleh OJK. Oh, Nah, apapun pasti kan lembaga keuangan itu harus diawasi oleh OJK. Meskipun kita sering baca di berita ada fintech bodong yang ada lisensi dan akhirnya di shutdown sama OJK juga kan. Tapi kalau misalkan peer-to-peer lending itu yang saya tahu kebanyakan sudah diawasi juga dan terdaftar di OJK juga. Ada yang beberapa yang terdaftar dan ada yang belum terdaftar juga, tapi tetap diawasi gitu. Itu salah satu kuncinya untuk convince mereka itu karena OJK ya. Nah, kedua itu karena ada peer-to-peer lending yang pakai asuransi. Asuransi untuk mengcover dana pokok si lender itu. Misalkan kita taruh 50 juta, pasti jika amit-amit perusahaan itu bangkrut atau ada kasus, pasti 50 juta itu akan balik karena di-cover oleh asuransi tersebut. Jadi dari lender itu pasti didorong aman lah. Jadi tidak takut juga untuk taruh dana. adanya. Dan kita juga bisa pilih tenor juga. Ada yang tenornya kecil, misalkan hitungan hari 15 sampai 22 hari, ada juga yang hitungan bulan 1 sampai 12 bulan. Kita bisa bebas pilih tergantung dengan preferensi mereka gitu. Kalau mereka memang takut lama-lama, mungkin bisa pilih yang harian. Bunga harian juga ada, atau mungkin yang 15 hari atau mungkin 22 hari juga bisa. Gitu sih. Keren. Oke, kita masuk ke segmen yang terakhir di gini. Mungkin Aldi bisa kasih tips ke audiensnya kami gitu Oke. ya.
kira-kira dari segi mahasiswa atau dari segi anak muda gitu yang mau invest kayak gitu, gimana sih tips pengelolaan keuangan? Itu tips pengelolaan keuangan dulu deh. Tips money management ya? Manajemen. Money management. Ya, gimana? Coba. Oke, kalau misalkan mau investasi sih sebenarnya kita mesti tahu dulu diri kita sendiri ya. Diri kita ini sebenarnya risk profile seperti apa? Ada yang konservatif, ada yang medium, sama ada yang risk taker gitu ya. Kita harus tahu nih, kita itu maunya yang risikonya rendah atau risikonya tinggi. Kalau risikonya rendah mungkin kita bisa alokasiin dana kita ke deposito atau mungkin ke reksadana karena itu kan risikonya rendah juga. Kalau medium kita bisa alokasi investasi kita ke obligasi atau juga dengan bonds ya, atau ori juga bisa. Kalau risk taker itu yang kalau kita bisa mendapatkan risiko yang tinggi, itu bisa ke saham, itu ke lending atau ke forex gitu. Tapi ingat juga misalnya dana darurat juga, jangan semua dana dipakai untuk investasi. Pokoknya DD itu paling penting itu utama lah, karena kita nggak tahu kan kapan kita sakit, kapan kita memang butuh dana bukan ke keluarga gitu. Jadi misalkan kita sakit atau mungkin butuh dana kan kita nggak ada dana liquid bisa juga gitu kan. Gitu sih. Money management kita mesti pilih 3 itu, kita prefer kemana, mesti analisa kita sendiri gitu, maunya kemana gitu. Khusus untuk memang mau memilih dalam konteks investasi ya. Ya betul, investasi. Kalau untuk kebutuhan sehari-hari sudah kita pernah bahas ya. Di mana? Di sini ya. Di sini ya. Oke. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau tanya-tanya ke Aldi, boleh nggak? Boleh, nanti ya? saya cantumin aja link Instagramnya di bawah. Boleh. Atau boleh disebutin Instagramnya Sebutin apa? Instagramnya Boleh, apa? @tony_renaldi. Nanti juga ada di deskripsi box di bawah. Oke. Di sini ya. Kita baru mau edit itu. Oke. Ada lagi yang mau diomongin? Oke, thank you banget nih untuk kesempatannya Aldi. Ya, kita sama-sama. di tengah waktunya yang sibuk ya. Wah, ini Lagi liburan kok, relationship manager ini. Kita ya. lagi liburan kok, lagi liburan ya sekarang ya. Cuti. Lagi cuti, jadi Iya. supaya ada dagingnya juga sebelum tahun baru ini kan. Jadi kita ajak Sebelum kita menutup tahun ini, baru kita kita belajar keuangan dari salah satu masternya. Keren loh ini, Aldi baru umur 24 tahun ya. 24 ya 24 sekarang? ya. tahun. Tahun depan 25. Udah jadi apa? Udah jadi relationship manager di Asetku. Asetku, salah satu perusahaan fintech startup lah ya. Startup. Terakhir Sudah jalan 3 tahun. pertanyaan terakhir dari aku. Apa? Omsetnya sekarang udah berapa nih? Kalau boleh tahu. Omset. Ya omsetnya sekitar kalau per bulan paling 1M sampai 3M. 1M sampai 3M Omset per bulan Omsetnya. dari orang yang pendanaan gitu. dari pendanaan ya. Tapi masih tergolong kecil lah, banyak juga yang lebih besar daripada itu gitu. Wih, sangat Tapi sudah keren menarik ya. keren. Lumayan. Baru 24 tahun. 24 tahun dan masih jomblo ya. Jomblo. Masih jomblo. Single. Masih single gitu ya. Oke. Thank you banget Aldi untuk kesempatannya, untuk waktunya. Semoga Sama-sama. bisa kita ketemu di waktu yang lain. Oke, baik. Gitu ya, jangan bosan-bosan untuk mampir ke tempat kami. Ya, sering Gitu. nonton kok. Sering nonton ya. Iya. Oke. Kontennya edukatif juga. Thank you. Oke, thank you, Stay safe Ya. selalu. Ya. Maskernya bawa kan ya? Bawa harus Oh, tetap kita, bawa. iya. Ini karena gangguan suara, jadi kita nggak pakai masker, tapi kita tetap Social distancing. social distancing. Kita nggak Mantap. social distancing. Ya, Oh iya. tidur ketemu kok. Oh, itu disensor itu. Oke teman-teman, thank you udah nonton video kita. Thank you udah subscribe. Jangan lupa komen, like, share, like. Bye bye. Thank you. Bisa jadi YouTuber. Thank you. Iya, makanya. Aduh. Ini ada tweet itu dari apa dia? Bang. Terus mulai record nih.